Selanjutnya elektrokardiogram atau biasa kita kenal dengan EKG. Teman-teman pasti tahu bahwa fungsi EKG adalah untuk merekam aktivitas listrik jantung, untuk mendeteksi gangguan irama, kerusakan otot jantung, dan menilai kondisi serta fungsi jantung. Adapun persiapannya, yang pertama kita harus memastikan mesin EKG berfungsi ya dengan mengecek baterainya, dan apabila baterainya habis ya kita harus pastikan tersedia kabel atau penghubung dengan sumber listrik. Kemudian kita siapkan elektrodanya ya, tergantung dengan mesin yang akan kita gunakan, apakah elektrodanya itu pakai yang disposable atau yang reusable. Kemudian jeli sebagai konduktor dari mesin, dari elektroda itu sendiri ke kulit pasien. Kalau tidak ada jeli, kita bisa pakai alkohol swab. Kemudian kita akan mengedukasi pasien yang intinya adalah menjelaskan prosedur ya, prosedur berapa lama kita akan melakukan prosedur tersebut, dan juga menjelaskan apa yang harus dilakukan pasien ketika prosedur itu sedang berlangsung. Setelah persiapan selesai, maka kita akan ke tahap pemasangan ya. Kita posisikan pasien berbaring terlentang dan rileks ya, tidak ada juga pergerakan yang tidak perlu. Kita sudah edukasi pasien. Dan kemudian kita lihat ya, jika ada barrier rambut atau halangan ya, kadang-kadang ada beberapa pasien dengan tipe punya dada yang sangat berbulu gitu ya, maka kita harus melakukan pencukuran ya, supaya elektrodanya itu tidak terhalang ya dengan kulit pasien. Dan selanjutnya adalah pemasangan elektroda. Pada pemasangan elektroda, teman-teman akan melihat di bagian elektroda itu tertulis inisial RA yang berarti right arm, yaitu pergelangan tangan kanan, kita pasangkan di pergelangan tangan kanan pasien. Demikian juga pada pergelangan tangan kiri, maka akan tertulis di situ inisial LA yang artinya left arm. Kemudian kita ke ekstremitas bawah, di situ ada inisial RL, yaitu right leg, pergelangan kaki kanan, dan juga LL untuk left leg, pergelangan kaki kiri. Selanjutnya di titik dada yang kita akan sebut sebagai prekordial, ya. Di situ ada 6 titik yang tertulis V1, V2, 3, 4, 5, dan 6, di mana kita meletakkan V1 ini pada interkosta 4 ya, sebelah kanan sternum. Kemudian V2 sejajar dengan V1. Kemudian V3 kita akan meletakkan di V2 dan V4, yaitu di antara V2 dan V4. Maka biasanya akan kita letakkan V4 dulu, yaitu pada ICS nomor 5 pada mid clavikula kiri, dan ketika kita lihat V2 dan V4 sudah terpasang, maka di antara V2 dan V4 disitulah letak V3. Kemudian V5 sejajar dengan V4, yaitu ada di garis aksila bagian depan atau anterior. Yang terakhir adalah V6 sejajar dengan V4, namun agak sedikit ke belakang ya, pada garis aksila mid, yaitu di tengah-tengah garis aksilari. Oke, setelah pasien siap ya, kita sudah pasangkan semua elektrodanya, maka kita akan kembali ke mesin ya. Kita lihat pengaturannya. Biasanya pada mesin itu sudah kesetting ya dari pabrik gitu, tapi ini sekedar kita tahu aja bahwa kecepatan standar biasanya ada di 25 mm per second. Kemudian amplitudenya adalah 10 mm per mv, dan pastikan sinyal stabil ya. Jadi tidak ada artefak, atau kalau memang ada artefak ya minimal. Ya mungkin teman-teman tahu ya, artefak itu kayak noise gitu ya, yang kayak geter-geter gitu, terus ada kayak double-double gitu yang nggak jelas ya.
Jadi kalau misalnya kita belum pasti bahwa gambarannya itu clear gitu ya, kita jangan pencet dulu gitu ya. Kemudian cetak hasil bila rekaman jelas, selanjutnya didokumentasikan. Jadi nanti pada mesin itu ada tombol start dan juga ada tombol stop ya. Ketika gambaran pada monitor EKG itu sudah clear, tidak ada artefak ya, tidak ada noise gitu, kita langsung tekan tombol start, kemudian sepanjang yang kita perlukan maka kita akan tombol stop dan print ya, dan di situ akan tercetak hasil rekam EKG tersebut.